Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milau Official. Saya akan cerita tentang seorang suami yang sering sekali selingkuh dan berhubungan dengan beberapa perempuan. Dan dia juga mau menguasai rumah mertua yang dia tempatin. Belum lagi rumah itu dia dapat, dia sudah keburu meninggal. Kalau mau tahu ceritanya, tonton terus video ini ya. Tapi jangan lupa tekan tanda like, tekan tanda subscribe, dan tekan tanda lonceng. Jadi ada seorang suami saat baru menikah sama mertuanya disuruh nempatin rumah mertuanya yang kosong, kebetulan nggak jauh dari rumah mertua itu sendiri. Dan sama mertuanya disarankan daripada mengontrak, lebih bagus uang kontrakannya itu ditabung untuk DP rumah. Bener kan, tujuan si mertua ini bagus. Artinya mereka menempatin sampai saat anaknya 3, si suami itu, mereka berdua suami istri ini merenovasi rumah karena kamar kan tidak cukup, dia ingin anaknya masing-masing punya kamar. Dibangunlah jadi bagus rumah itu. Tapi setelah rumah itu selesai, berapa bulan kemudian si suami ini mulai merayu istrinya untuk minta sertifikat rumah ke mertuanya. Si istri nggak mau dong, karena ini kan rumah orang tuanya yang dibeli saat mereka belum menikah. Mereka cuma disarankan untuk nempatin sementara sampai mereka bisa beli rumah. Karena si suami ini merasa itu dia sudah merenovasi rumah dan dia bayar PBB tiap tahun, jadi dia punya hak atas rumah itu. Nah, terus berlangsung dia merayu, si istri ini tetap kekeh gak mau. Sebenarnya di antara mereka itu nggak ada masalah apa-apa, kalaupun ada ribut-ribut itu cuma pertengkaran yang kecil ya, biasalah dalam rumah tangga. Sampai suatu saat itu ada pertengkaran hebat hanya karena masalah rumah. Si suami ini marah karena istri nggak nurut sama dia, sementara prinsip dia itu istri harus mengikuti apa kata suami. Sebenarnya boleh memang harus mengikuti kata suami, tapi kan dalam hal ini itu salah suaminya, mau menghaki rumah yang itu bukan hak dia. Rumah itu bukan atas nama dia. Karena marah, suatu hari ada pertengkaran hebat karena saking marahnya si suami, diusirlah istrinya. Istrinya sempat jawab, ngapain diusir, karena itu kan rumah dia dan rumah orang tuanya, apalagi sertifikat rumah atas nama orang tuanya. Si suami ini nggak mau tahu, diusir, dibuanglah baju-baju si istri. Akhirnya si istri pulang ke rumah orang tuanya. Kakaknya yang cowok dan adik yang cowok kan marah lihat saudara perempuannya digituin, nggak terima. Tapi dia mau bicarakan baik-baik atas saran orang tua. Akhirnya dia datanglah ke rumah itu beberapa hari kemudian, mau menemui suaminya, iparnya istilahnya. Tapi ternyata rumah itu sudah dijaga oleh 2 aparat. Lalu dia diajak bicara baik-baik, nggak mau. Akhirnya terjadi pertengkaran. Akhirnya jadi pukul-pukulan antara saudara laki-laki si istri ini dan aparat sampai ke ranah hukum. Dan akhirnya diproses lah ya. Sebenarnya sama-sama salah karena saling memukul. Karena si ini tetap ngotot, si suami ini ngotot dan tidak dapat, dia tetap tidak bisa, istilahnya nggak bisa merayu istrinya, bahkan sampai bertengkar pun tidak bisa, mau mendapatkan sertifikat rumah. Dia gugatlah ke pengadilan. Digugat di pengadilan, saksi itu kan dari RT, RW, lalu tetangga, dan semua mengatakan bahwa rumah itu dibeli jauh puluhan tahun sebelum mereka menikah. Akhirnya si suami ini kalah, apalagi sertifikat atas rumah si istri ya, si orang tua kalah, nggak terima juga. Istilahnya putus asa lah si suami ini. Akhirnya dia minta si istri ini tidak boleh menemui anak-anak mereka, jadi tidak boleh datang ke situ,
ke rumah mereka itu lagi. Kan lucu ya, rumah itu kan rumah orang tua, tapi anaknya sendiri nggak boleh datang ke situ. Aneh kan? Si istri tetap ngotot. Jadi saat suaminya berangkat kerja, karena rumah orang tuanya nggak jauh, dia temui anak-anaknya, dia nyapu ngepel, dia masak sampai nunggu anak-anaknya pulang. Kalau si suami itu mau pulang dari kerja, dia balik ke rumah orang tuanya si istri ini. Begitu terus selanjutnya sampai dia tidur di rumah situ kalau suaminya tugas keluar kota. Dan itu terus berlanjut sampai 14 tahun tanpa ada komunikasi yang baik. Yang ada cuma ribut. Si suami itu kalaupun nelpon selalu menanyakan surat-surat rumah. Si istri tetap tidak mau ngasih. Lalu setelah berjalan sekitar 14 tahun ya, tiba-tiba si sulung itu suatu hari itu siang-siang lah datang ke mamanya. Dia bilang, "Mah, papa jatuh, papa pingsan di rumah." Kagetlah si istri, dia datang ke sana sama ibunya. Terus benar-benar terkapar, si suami ini terkapar, nggak sadar diri. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Ke rumah sakit digotonglah sama mereka ya, ke mobil. Si istri ini yang nyetir, dibawa ke beberapa rumah sakit karena COVID. Jadi ada beberapa rumah sakit yang menolak, mungkin karena takut ya. Nah, akhirnya dirujuk ke satu rumah sakit yang diterima. Padahal dia bukan COVID sakitnya, dia katanya sih lambung atau GERD, saya nggak tahu. Itu terus dirawat, dia nggak sadar diri itu sekitar 4 hari. Lalu si bungsu lah yang pegang handphone, juga dompet ya, dompet ayahnya. Si bungsu ini sebenarnya kalau ada telepon atau WhatsApp masuk nggak pernah dibuka. Dia pikir takut urusan kerja ayahnya, jadi dia nggak mau ganggu. Tapi suatu saat di rumah dia main game pakai handphone ayahnya. Lalu iseng-iseng dia buka album di handphone itu. Dia buka album di handphone itu, dia kaget dong, ada foto-foto ayahnya dengan beberapa perempuan. Dia kasihlah ke mamanya, dikasih. Karena di rumah sakit kan nggak boleh ditungguin ya, karena si suami ini masuk ruang ICU. Ada si istri itu melihat, loh, foto ini dia nggak pernah nyangka. Dia pikir suaminya itu cuman ributkan soal rumah. Yang dia tahu suaminya ini baik-baik aja, karena selama ini teman-temannya tuh bilang suaminya juga alim, sholatnya oke, ngajinya oke, dengar ceramahnya selalu sering gitu ya. Istilahnya orang-orang kantor bilang dia nggak pernah aneh-aneh deh. Tapi di situ suaminya ternyata sering ke panti pijat, bahkan 3 primadona tuh dia baju semua gitu. Itu tahu dari apa ya, istilahnya makelar atau apa ya, saya nggak tahu, yang biasanya ngabarin kalau ada barang baru istilahnya. Itu dia baca itu. Dan ada perempuan yang dijanjikan untuk dinikahin. Lalu ada perempuan yang lain lagi. Di setiap kota itu ternyata ada dijanjikan macam-macam. Dan di WhatsApp itu terbukti bahwa dia sebagai istri itu dijelek-jelekkan sama suaminya. Tidak pernah nyangka bahwa suaminya sampai setega itu. Nah, dia berpikir nanti kalau suaminya sudah sembuh, dia mau bicara, ini kenapa sampai begini. Lalu suaminya sadar, tapi sadarnya cuma sekitar 2-3 hari. Saat sadar, dia tanya sama suster, dia mau ketemu sama istrinya, karena di ruang ICU kan tidak boleh, dan apalagi COVID, jadi istrinya cuma nunggu itu, dia datang pagi atau saat dipanggil sama dokter aja berdatang. Datang, dia nemuin, tapi nggak boleh deket ya, cuma dari kaca aja. Udah sempet senyum sih, lalu dia ngedrop lagi, dan akhirnya koma sekitar 2 minggu, lalu meninggal.
saat setelah meninggal itu istrinya itu bongkar-bongkar dam mobil, banyak bukti-bukti, foto-foto dan lain-lain tuh ya, ada sisir perempuan, ada pakaian dalam perempuan, nggak tahu lah, di situ ada tas dan lain-lain gitu. Pokoknya dia temukanlah barang-barang milik perempuan lain, dan itu bukan cuma satu perempuan. Dia nggak pernah nyangka itu. Tapi gini, dia hanya berpikir, apa ini caranya Allah ya untuk menunjukkan ini loh suamiku sebenarnya. Lalu hak-hak istilahnya rumah yang dia ributkan, dia nggak bisa dapatkan. Mungkin ini cara Allah, dia dipanggil, istilahnya meninggal, dia nggak akan dapatkan apapun. Jadi inti dari cerita saya ini sebenarnya gini, dia kan si suami ini mau menghaki rumah itu, dia berupaya sampai ke pengadilan, tapi dia nggak dapatkan itu. Akhirnya Allah kembalikan rumah itu ke yang lebih berhak ya, istilahnya ke orang tua yang si istri ini. Cerita yang saya ceritakan ini, dan ini sebenarnya jadi contoh ya, contoh, bukan contoh yang baik, ini contoh yang tidak baik, bahwa kita jangan mau menghaki apa yang bukan milik kita. Kesimpulan dari cerita saya tadi itu adalah, berpikirlah dulu sebelum bertindak atau melakukan sesuatu. Kita nggak tahu kapan kita mati. Mati itu tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian. Misalnya kita pergi dengan selingkuhan, tiba-tiba kita kena serangan jantung, atau saat kita menyakiti hati orang, atau jahat sama orang, tiba-tiba kita mati padahal belum sempat minta maaf. Terus kalau Allah menunjukkan aib atau keburukan seseorang itu, seperti cerita saya tadi itu, si istri itu melihat aib suaminya, itu sebenarnya Allah mau menyingkap tabir kebenaran bagi yang hidup. Jadi kita sebenarnya jangan menghujat. Kalau aib atau keburukan itu diperlihatkan ke kita, sebenarnya tujuannya agar kita tidak melakukan hal yang sama. Contohnya seperti istri tadi itu, sebaiknya tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh suaminya. Jadi berhati-hati dan berpikirlah dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat.